Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Yang kami hormati dan kami banggakan kita akademika dari Lazuardi, SMA Lazuardi di dan seluruh network ini jaringannya. Bapak Setio Iswoyo, dihormati dalam hormat. Ini berarti pertemuan pertama Pak Tuhan Iqbal. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Sri Budianto. Terima kasih juga Pak Maran, Pak Sekolah. Audiens Allah. Saya sebetulnya Allah jadi gugup juga ini karena ini adalah mungkin satu webinar yang baru saya ikuti secara virtual di hadapan para guru-guru yang jadi bermaksud menggarami laut. Jauh sekali pemahaman saya tentang pendidikan ini. Tetapi setiap hari saya bergelut di sini bergelut dengan dunia pendidikan, khususnya anak-anak muda usia 16 sampai 30 tahun kalau menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009. Tentu banyak masalah, ya, banyak hal yang kami hadapi kaitan dengan pendidikan yang mungkin bagi kami hari ini dianggap tidak selesai dari usia 0 sampai 15 tahun. Sementara usia kami, pembinaan kami, sasaran kami di 16 sampai dengan 30. Ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi catatan kita, misalnya jumlah lulusan SMP di Kabupaten Purwakarta itu mencapai 15 sampai 16.000 orang SMP. Tetapi yang melanjutkan ke jenjang SMA, SMK itu hampir setengahnya atau barangkali hanya sampai ini juga kita harus bertanyakan kemana mereka. Kemudian dari jenjang 0 sampai 15 tahun itu juga saya kira pertanyaannya apakah juga sudah tuntas. Di usia itu cukup lama, PAUD, SD, SMP itu cukup lama. Dan kemudian kalau dari sisi anggaran juga lumayan besar. Kalau alokasi APBD itu pasti secara karena diatur dalam konstitusi itu 20%. Sementara di usia 16 sampai 30 itu belum ada ketentuan yang baku itu kan dia untuk pembangunan. Dan padahal kita juga berharap bahwa anak-anak muda itu terutama di usia mereka 16 di awal-awal itu di masa pertumbuhannya juga sudah memiliki karakter, sudah terbentuk karakternya, terbangun, tumbuh karakter. Namun kita melihat bagaimana kita anak-anak muda kita ya pendidikan karakter itu barangkali menurut kami selesai di usia pendidikan karakter itu biasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa pendidikan ini itu bicara tentang masa depan. Bagaimana generasi kita. Sasarannya adalah generasi. Dan ketika kita bicara generasi, kita bicara depan. Masa depan, maka mungkin kita juga bicara tentang rekayasa. Seperti dalam sebuah keluarga,
Ahmad. Dan ya, satu keluarga ada 4 anak, kita buatkan kamar 4 kamar mandi, di masing-masing kamarnya ada kamar mandi. Satu keluarga atau keluarga yang kamar mandi anak-anaknya kamar mandi di dalam, setiap kamar ada kamar mandi, beres mandi mereka keluar. Tapi kalau misalnya mereka yang kamar mandi di luar, itu harus ganti karena sendiri-sendiri. Nah, ini kan bagian dari contoh misalnya itu sebuah percaya. Bapak dan Ibu, saya kira pengelolaan pendidikan Bapak dan Ibu sudah sangat berpengalaman. Saya hanya ingin share saja. Yang pertama sebetulnya kita bicara tadi soal bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini amanat konstitusi kita yang kita nggak bisa lupakan, dan itu kewajiban baik secara individu maupun secara sosial, fardu ain maupun fardu kifayah. Dan kita harus sama-sama. Ibaratnya main angklung, ya tidak enak kalau sendirian. Walaupun kewajibannya tetap ada, tetapi bagaimana kita semua bersama-sama bisa memainkan irama angklung hingga kemudian ada istilahnya melodi yang terbaik. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saya kira ada hal yang harus kita juga menjadi prinsipnya, yaitu dalam pendidikan itu adalah membangun kesadaran atas kemanusiaan. Jadi kalau saya belajar dari Pak Haidar, jadi pendidikan itu adalah bagaimana memanusiakan manusia di atas. Nah, saya kira kesadaran atas kemanusiaan ini juga harus kita pahami betul, bahwa kesadaran itu berasal dari kata sadar atau terjaga, eling, gitu ya, eling, berzikir. Karena pada dasarnya kata sadar itu berasal dari bahasa Arab, sodrun, di mana di dalam dada, dalam sodrun itu ada barangkali hati nurani. Kita nggak pernah sebut hati, tapi selalu kita menyebutnya hati nurani. Kenapa? Karena ada nurani, nurani itu dua cahaya, jama taksir dari ini, dua cahaya. Apa cahayanya? Cahaya ilmu dan cahaya iman. Jadi kalau kita nggak punya hati nurani, maka sebetulnya tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki cahaya ilmu, tidak memiliki cahaya iman, kita mungkin tidak bisa. Nah, kesadaran atas kemanusiaan itu ya harus diperangi oleh dua cahaya tadi, cahaya ilmu dan cahaya iman. Baik Pak Suyo, terima kasih atas pertanyaannya. Purwakarta itu ada kurang lebih 200.000 pemuda usia 16 sampai 30 tahun. Ya, kurang lebih 26% dari jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta. Sementara ini kita intervensi kegiatan-kegiatan dengan program-program peningkatan peran serta kepemudaan. Peran serta kepemudaan, kemudian juga pengembangan kewirausahaan muda. Ya. Programnya 3 ya, tentu ini ada program penyadaran, kemudian pemberdayaan, pengembangan dan pemberdayaan. Nah, itu aja di kita. Terakhir kita juga kemarin sudah bikin yang namanya Perda Kepemudaan di Purwakarta, kita sudah tuangkan sebetulnya anggaran kepemudaan di Kabupaten Purwakarta minimal 2% Pak dari APBD. Tapi itu dikelola melalui organisasi kepemudaan. Sementara yang dikelola oleh pemerintah daerah barangkali itu secara umum dibagi melalui beberapa kegiatan-kegiatan atau program di OPD masing-masing. Nah, ke depan kita ingin coba melakukan menyusun membreakdown Perpres 66 tahun 2017 terkait dengan koordinasi lintas sektor pembangunan kepemudaan. Kita pengen juga dari Perda itu ada juga peraturan bupati atau juga mungkin setara, kita bikin juga Perda lagi kaitan dengan bagaimana pembangunan kepemudaan itu lebih
eh, terkoordinasi lebih baik. Harapannya begitu Pak Iswoyo. Saya kira itu gambarannya Pak tentang bidang kepemudaan. Kita masih panjang, PR-nya banyak karena memang baru tahun 2017 kepemudaan itu jadi bidang. Sebelumnya bagian dari seksi yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Mudah-mudahan dengan adanya bidang lebih luas kewenangannya seiring dengan perhatian pemerintah terhadap generasi muda. Saya kira gitu Pak. Baik Pak Maran, Aristoteles pernah bilang bahwa pendidikan itu bukan soal brain saja, bukan soal akal saja, tapi juga soal hati. Ya, bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya hadir di kelas itu dengan hati. Banyak di antara kita barangkali sering, mungkin ya sebagian ya, bukan banyak ya, sebagian yang mengajar datang ke kelas atau ke mana kita bertemu, mengurus orang itu dengan nirpati ya, bahkan kadang-kadang antipati. Ya. Simpati aja enggak. Apalagi misalnya sampai kepada empati. Yang diharapkan sebetulnya barangkali oleh kita semua adalah bagaimana kita hadir secara empatik terhadap anak-anak. Dengan segala macam caranya ya kita hadir. Kalau kita negur dengan hati yang baik, yang tulus, ya, atau kita marah sekalipun, hati kita bersih, barangkali tidak akan ada masalah. Gitu. Nah, bagaimana kita para pendidik, orang tua juga menghadirkan hati kita dalam menumbuhkan karakter, ya, pengetahuan anak-anak kita. Nah, itu diantaranya barangkali. Yang kedua, ya tentu tadi seperti saya sampaikan, kita tidak bisa sendirian, Pak. Kita harus berkolaborasi, kita harus duduk bareng, ya. Kita sering berdiskusi seperti ini. Saya kira salah satu cara kita semua untuk saling mengingatkan bahwa ada PR, ada generasi yang mengharapkan ya, banyak masukan nasihat dari orang-orang tua. Yang ketiga, barangkali kita harus melihat masa depan, Pak. Jadi jangan dulu ketika misalnya kita bicara pendidikan, itu bukan soal preparation to get a job, ya kan? Bukan mencari pekerjaan gitu. Karena dulu kita punya cita-cita, saya ditanya cita-cita mau jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa? Hari ini pekerjaan-pekerjaan itu udah nggak laku lagi. Sekarang ada istilah pekerjaan, ada istilahnya apa namanya? YouTuber lah, apalah yang dulu nggak kebayang sama sekali Pak Iswoyo ya kita nggak ngebayang Pak Maran. Nah, artinya apa yang kita ingin tanamkan, tumbuhkan dalam pendidikan karakter anak-anak kita adalah bagaimana merangsang mereka, memberikan satu suasana atau iklim supaya mereka bisa berkembang nanti di zamannya gitu ya. Jadi lebih mendekati barangkali memanusiakan manusia. Pendidikan itu harus lebih kepada memanusiakan manusia. Tidak lagi zaman kekerasan fisik, psikis itu bagi anak-anak kita. Tapi bagaimana membangun potensi-potensi positif di dalam diri mereka sehingga menjadi kompetensi dan prestasi dalam masa depan mereka. Barangkali saya kira itu di antaranya Pak. Dan bagaimana sebetulnya ada satu hal yang kita juga harus ini kan. Kemarin saya baca Profesor Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pendidikan bagi anak-anak kita hari ini sebetulnya dimulai dari 25 tahun yang lalu gitu ya. Sayyidina Ali mengutip Sayyidina Ali, Pak Nasaruddin Umar itu bahwa pendidikan anak-anak itu ya dimulai dari 25 tahun yang lalu. Ya termasuk barangkali kami di sini di kepemudaan mempersiapkan anak-anak muda untuk masuk pada jenjang pernikahan, membangun keluarga, Pak. Itu berarti PR kami juga. Karena tidak mungkin mereka mampu melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak terdidik, pintar, kalau orang tuanya tidak dimulai kita. Ya, mereka itu di anak-anak muda itu barangkali, Pak. Anak-anak muda itu kita jadi sasaran kita dalam pendidikan pranikah, agar mereka ketahanan keluarga mereka ketika mereka membangun rumah tangga itu jadi lebih kuat. Pernikahan bukan hanya melulu soal resepsi, ya, yang kadang-kadang ngutang, ya, dan seterusnya yang akhirnya
dibayar pada saat mereka sudah membangun rumah tangga sampai punya anak 2, 3 masih tetap ada hutang resepsinya. Gitu. Tapi mereka harus dididik dengan tanggung jawab, hak dan kewajiban seorang ibu, seorang ayah, ya, terhadap dirinya, terhadap istrinya, ibu, anak-anaknya dan seterusnya. Sehingga anak-anak itu akan nanti suatu ketika orang tua, saya sering sampaikan ini, anak-anak itu dia sampaikan oleh orang tuanya, hei anak-anakku, aku tidak mendidik kalian itu sejak kalian ada di rahim ibumu atau sejak kalian lahir ke muka bumi. Tapi jauh dari itu, sejak jauh dari itu, yaitu dengan cara memilihkan ibu terbaik buat kalian. Begitupun ibunya mengatakan bahwa aku mendidik kalian jauh daripada sebelumnya, yaitu dengan cara memilihkan ayah terbaik buat kalian. Nah, bagaimana cara memilih ayah dan ibu terbaik itu saya kira juga penting Bapak dan Ibu ya. Dan itu dimulai dari kesadaran, dimulai dari pengetahuan yang cukup ya, dan ini sangat penting sekali ya. Dan kita ada di tengah Pak, di tengah jalan Pak, di usia 16 tahun yang tadi saya sampaikan di awal yang seringkali tidak tuntas pendidikan di PAUD sampai ke SMP ya. PR-nya banyak banget. Sementara logistiknya kurang. Nah, jadi banyak yang harus kita kerjakan. Dengan cara yang seperti ini saya bersyukur sekali diundang walaupun ini bicara pendidikan tapi saya merasa sangat terhormat, diapresiasi di bidang kepemudaan karena tidak bisa lepas tadi Bapak sampaikan juga soal pendidikan. Ya, bukan hanya soal jenjangnya Pak di SMA, SMK atau madrasah aliyah tapi secara keseluruhan ini sangat tidak bisa kita tinggalkan soal pendidikan bagi generasi muda. Terima kasih Pak dari saya begitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Kabid yang kami hormati, saya ingin menyapa dengan Ustadz Ahmad Arif Imanul Haq ini. Bicaranya singkat, padat, tapi masuknya ke hati, Kang Maran. Ini karena ini khas sosok-sosok yang menekuni filosofi, ini pasti bicaranya betul-betul masuk ke dalam hati. Terima kasih untuk tidak hanya materi hari ini yang kami peroleh, justru nasihat-nasihat di hari Jumat penuh berkah ini, yang betul-betul semakin menguatkan semangat kita bahwa ketika kita bisa bersinergi dengan beragam pihak, dengan berbagai pihak, pasti kita akan ketemu jalan yang luar biasa untuk anak-anak kita. Ustadz Ahmad Arif Imanul Haq, terima kasih, hatur nuhun, materinya keren, luar biasa, memotivasi kita semua, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kelak bisa bersilaturahim kembali. Tentu kepada Habib Salim beserta pimpinan di yayasan, Kang Maran, Kang Iqbal, dan seluruh Bapak dan Ibu guru. Mohon izin terkendala sinyal, tapi Alhamdulillah bisa diatasi. Izinkan saya ingin menyampaikan terima kasih, saya merasa terhormat berada di tengah-tengah keluarga besar SMA Ideal Purwakarta dan juga Purwakarta secara umum karena ini satu wilayah yang kita dengar kemajuannya luar biasa. Kalau kita lewat Purwakarta banyak hal yang berubah. Tentu ini menunjukkan komitmen Pemda dan seluruh jajarannya untuk membuat Purwakarta menjadi lebih bercahaya di masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu mohon izin share screen, tadi sudah dikenalkan oleh, mohon izin Pak Iqbal saya boleh dijadikan co-host ya? Ya, sehari-hari saya bersama Bu Sonya, bersama Pak Maran, Pak Kabid sebenarnya berada di satu naungan yayasannya Pak Haidar Bagir, kemudian diberi kesempatan untuk mengelola berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan terutama. Kalau saya lebih banyak terkait di bidang pemberdayaan Pak Kabid, Bapak dan Ibu sekalian, di samping berada di Milenia dan di Sekolah Pintar ini, saya dan teman-teman mengelola yayasan sosial, yaitu nama yayasannya Yayasan Amal Khair Yasmin. Hari ini berkenalan dan bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu, dan wabil khusus dengan Pak Kabid yang memiliki visi yang luar biasa untuk membangun pemuda Purwakarta yang lebih baik. Nah, saya kira kita semua sudah tersenyum ya, teman. Mohon maaf ada kendala sinyal tadi, tapi mudah-mudahan perjumpaan hari ini Pak Iqbal harus senyum mewakili kita dulu Pak Iqbal. Meskipun dari masker kelihatan senyumnya Pak Mistu. Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya mau langsung saja ya. Oke. Nah, teman-teman,
Bapak dan Ibu mohon izin bagi orang tua keluarga lama di SMA Laswardi Ideal. Tolong dituliskan di chat bagaimana perasaan Bapak dan Ibu ketika dapat kabar dari Pak Maran atau dari Pak Iqbal atau dari teman-teman yang lain bahwa putra-putri kita diterima di SMA Laswardi Ideal. Mohon Pak Iqbal boleh dipandu ayah dan bunda untuk menuliskan perasaannya pada waktu itu Pak Iqbal. Lega, tenang, bahagia. Bu Kasiyama Lukitasari, terima kasih. Saya kira ini mewakili orang tua bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Maran, diperkuatkan oleh Bu Sonya, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Kabid bahwa Sekolah Laswardi menekankan pada pentingnya pendidikan karakter, dan ini menurut saya harus kita syukuri Bapak dan Ibu. Berikutnya Bapak dan Ibu, saya sering ditanya, apa sih tujuan mendidik anak-anak itu? Pak Kabid, Bapak dan Ibu sekalian, saya itu boleh iri kepada keluarga-keluarga muda yang sekarang itu. Terutama Bapak dan Ibu yang hadir pasti ya, Pak Kabid di dalamnya ya. Kalau saya sudah setengah abad. Apa yang menarik dari keluarga muda itu, saya kenal agama itu ketika di kampus. Ketika masa SD sampai SMA nggak ngerti yang namanya sholat itu seperti apa. Pun sampai sekarang masih bolong-bolong juga. Tapi yang menarik, keluarga muda yang hadir di Zoom ini, termasuk di dalamnya Pak Kabid, adalah sejak dini sudah memberikan bekal agama pada anak-anak. Mulai kenal Iqra di TPA, TPI, kemudian lanjut terus, bahkan banyak yang di pesantren. Maka pasti ketika kita ditanya tujuan pendidikan dengan sangat gamblang, tanpa mikir panjang, saya akan mengatakan begini, saya berharap kehidupan anak-anak saya nanti kehidupannya akan lebih baik daripada kehidupan bapaknya. Karena itulah kita bekerja keras, karena itulah kita bersungguh-sungguh, kenapa kita harus membekali anak-anak dengan kualitas pendidikan terbaik yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid. Saya juga boleh menaruh iri pada kawan-kawan yang, Masya Allah, mudah-mudahan yang di Zoom ini rezekinya barokah berlimpah. Pak Kabid, Bapak dan Ibu, Kang Maran, saya punya kawan yang kalau bicara begini, Mas Is boleh datang ke rumah. Enggak ada apa-apa di rumah. Hanya ada sepeda motor butut itu yang ada di depan, yang saya gunakan untuk tempat kerja. Tapi nggak usah ditanya, untuk urusan pendidikan anak-anak, kepala ini siap jadi kaki, kaki ini siap jadi kepala. Saya banyak punya kawan-kawan Pak Kabid, Bapak dan Ibu, yang kira-kira testimoninya mengatakan susah sebenarnya mencari pendidikan bagi kami. Tapi karena komitmen kami pada Allah SWT, maka kami menjadikan kaki sebagai kepala, kepala jadi kaki. Alhamdulillah wa syukurillah yang ada di Zoom ini insya Allah rezekinya barokah, dimudahkan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah SWT hendaklah takut di antara kita meninggalkan anak-anak yang kehidupannya akan lebih jelek daripada kehidupan ini, insya Allah tidak terjadi. Karena apa? Sejak dini kita sudah menanamkan bekal-bekal agama dan motivasi yang baik pada anak-anak kita. Untuk itu sekali lagi selamat pada keluarga besar Laswardi dan juga Bapak dan Ibu tamu-tamu dari luar Laswardi. Kami senang karena inilah komitmen kita bersama untuk urusan pendidikan, rasanya tidak boleh ada tawar-menawar. Semaksimal mungkin mari kita berikan layanan dan kualitas terbaik untuk putra-putri kita. Bapak dan Ibu, mohon dijawab dalam hati masing-masing. Anak kita itu anugerah atau beban? Pasti nggak akan ditawar-tawar lagi, jawabannya anugerah. Yang kedua, anak kita lebih banyak memberi atau meminta? Nah, biasanya di sini jawabannya ada dua pendapat ini Pak Kabid. Ada yang memberi, ada yang meminta. Atau yang paling aman itu kadang-kadang memberi, kadang-kadang meminta Pak Is. Itu jawaban paling aman. Tapi sungguh teman-teman, kalau hari ini kita menjawab anak kita anugerah, maka sungguh anak kita lebih banyak memberi. Maka ketika paradigma itu kita bangun, ada kendala pada anak-anak, nggak akan membuat kita stres. Karena apa? Itu bagian dari memberi pada kita. Memberi apa? Latihan bersabar. Memberi latihan untuk terus belajar. Memberi latihan untuk memahami karakter anak-anak. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu, apapun kondisi putra-putri kita, paradigma bersama yang harus kita bangun adalah anak kita anugerah. Karena anak kita anugerah, maka anak kita pasti banyak memberi dibanding meminta. Nah, teman-teman, Pak Kabid, Bapak dan Ibu, Kang Maran, Kang Iqbal, saya kira dunia kita yang kita hadapi itu kalau saya membayangkan ya, seorang ibu rumah tangga misalnya ya, seorang ibu rumah tangga pun sudah masuk ke wilayah ini. Pertama Bapak dan Ibu setelah sholat subuh, kadang-kadang setelah selesai Quran, ingin merasakan melancarkan bacaan, kita bisa menggunakan aplikasi. Ya. Kemudian setelah itu belanja sayur, nggak perlu lagi ke pasar, tukangsayur.co bisa kita buka. Agak bagian sedikit
menemani anak-anak untuk Zoom belajar jarak jauh. Teman-teman sekalian, bahan belajarnya kurang, cari sumber-sumber belajar di rumah belajar atau situs-situs yang lain. Agak siangan sedikit, ingat harus baru teringat harus mengirimkan makanan ke mertua, maka dipanggillah gosen. Berikutnya ternyata baju lebaran belum terbeli, daripada jaga jarak susah ke pasar, ke mall, maka Shopee, Tokopedia, Bukalapak, CDID dibuka. Ada keinginan zakat fitrah belum tertunaikan, ada ingin nyumbang, kitabisa.com boleh dimanfaatkan. Menjelang sore, vitamin untuk nanti buka puasa belum ada, maka Halodoc dibuka. Kayaknya setelah selesai taraweh, pengen makanan yang bervariasi, maka GrabFood yang digunakan. Inilah situasi yang hari ini kita hadapi Bapak dan Ibu. Dan saya yakin tidak hanya di kota besar, ya, bahkan di desa-desa pun orang sudah familiar dalam situasi ini. Maka inilah situasi digital yang kemudian berada dan kita hadapi saat ini. Dan kemudian situasi digital itu, sebagaimana Bu Sonia tadi sampaikan, momentumnya semakin mendapat penguatan, berkahnya dalam tanda kutip ya teman-teman, di balik musibah pasti Ustadz Ahmad Arif tadi menyampaikan pasti ada hal positif yang bisa kita ambil. Ya, Corona membuat kita semakin berempati, Corona membuat kita semakin sadar bahwa apa yang kita miliki nggak boleh kita sombongkan. Corona mendorong para guru-guru untuk mencari cara-cara baru. Situasi tantangan inilah Bapak dan Ibu yang sekarang kemudian harus kita sambut dengan apa? Ya, dengan memahami tantangan yang sesungguhnya. Ini situasi putra-putri kita hari ini, ya. Bapak dan Ibu masih ingat, Pak Kabid mohon izin, mana handphone yang pertama kali dulu dipegang Pak Kabid? Boleh dituliskan di chat Pak Kabid. Kang Maran boleh dituliskan di chat juga Pak Iqbal, Bapak dan Ibu, mana dulu yang dipegang? Ini tahun-tahun 2000-an teman-teman, ada yang memegang macam-macam lah ya, ada yang 3310 misalnya ya. Oke, ini tahun 2000-an dan waktu itu ketika megang alat ini, apa yang kita rasakan? PD-nya luar biasa. Gaya kita itu luar biasa. Dan saat yang paling ditunggu adalah ketika kita ada di kerumunan waktu itu, handphone kita berbunyi, langsung kita angkat begini nih Pak Iqbal. Oh itu gagahnya luar biasa. Gagahnya luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah ini masih diproduksi? Oh tentu tidak Pak Is. Inilah gantinya teman-teman, inilah gantinya. Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Advan, dan sebagainya. Pasti ada di level-level itu, LG, dan sebagainya. Nah, apa yang kemudian kita bisa belajar dari kelompok gambar ini? Inilah yang dikatakan oleh para ahli, Bapak dan Ibu sekalian. Jangan-jangan ini adalah kemampuan anak-anak kita dalam belajar. Di sini kemampuan kita untuk mengikuti. Ini mungkin mewakili saya, Bapak dan sebagai orang tua. Bisa jadi ini saya, kemampuan saya ada di level ini, tapi kemampuan anak-anak saya dalam belajar sudah di sini. Sebaliknya juga kemampuan guru-guru, tapi insya Allah ini tidak di SMA ideal, baru di sini, tapi kemampuan anak-anak belajar masih sudah di sini. Apa yang disampaikan oleh para ahli dalam tantangan pendidikan masa depan adalah guru, orang tua, enggak boleh berhenti belajar. Karena sesungguhnya kalau kita berhenti belajar, selesai kita. Selesai peran kita sebagai guru, kesulitan kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak. Maka mohon izin ayah dan bunda, tentu tidak harus menjadi master untuk mempelajari gadget, mempelajari aplikasi, tidak harus jadi master. Tapi setidaknya kita tahu apa yang sedang diminati anak-anak, apa yang sedang tren, sehingga bahasa kita, frekuensi kita nyambung dengan anak-anak. Nah, ini tantangan-tantangan pendidikan yang memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Kabid, Pak Maran, dan Bu Sonia tadi, yaitu apa? Orang tua, guru-guru, enggak boleh berhenti belajar. Enggak boleh berhenti belajar. Ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, tantangannya sudah ada. Ya, situasi yang kita hadapi kita sudah sama-sama tahu. Nah, bagaimana langkah strategis? Tidak ada jalan lain, memilih sekolah terbaik. Kenapa sekolah terbaik? Karena di rumah pasti ada parenting, ada pengasuhan yang terbaik. Karena kita tidak bisa sendiri, maka kita butuh partner di sekolah, yaitu pendidikan yang terbaik. Bapak dan Ibu mohon izin, 10 menit lagi saya akan mewakili presentasi ini sebelum nanti saya kembalikan ke Pak Iqbal. Memilih sekolah yang terbaik. Bapak dan Ibu mohon dituliskan di chat mewakili orang tua, kira-kira ciri-ciri sekolah yang terbaik itu seperti apa?
Silakan teman-teman. Silakan Pak Iqbal, Bapak Ibu boleh dipandu. Ingin memperoleh respon dari Bapak dan Ibu, sekolah terbaik itu ciri-cirinya seperti apa? Bapak dan Ibu, betul sekali. Apa yang sampaikan Pak Maran, Bu Kasyama tadi betul. Ya, tapi izinkan saya ingin mengawali yang paling filosofi dulu, dan itu yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid tadi, teman-teman. Ya, bahwa sekolah yang baik itu pasti punya visi, dan visinya itu harus berbasis karakter. Pak Kabid tadi menyampaikan dengan sangat baik karakter kinerja dan karakter moral, dua hal yang harus saling bergandengan tangan ya. Dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah, sungguh aku diutus untuk menyerukan akhlak mulia. Pak Maran tadi menyampaikan didiklah anakmu untuk suatu masa di mana masa itu berbeda dengan zaman saat ini. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu, nanti ketika keluar dari Purwakarta karena suami harus pindah kerja dan anak-anak harus pindah sekolah, maka carilah sekolah yang kemudian kita tahu pendidikan karakternya dikawal dengan sangat baik. Dan Pak Kabid tadi juga menyinggung bahwa era memanusiakan manusia itu salah satunya adalah saling menghargai, saling toleransi. Maka prinsip inklusif itu menjadi bagian penting. Tidak mungkin kita akan merasa paling benar, paling baik sendiri. Karena sesungguhnya teman-teman sekalian, kebaikan-kebaikan itu tersebar sangat luas. Maka sekali lagi, pertama, visi. Yang kedua, oke, Bapak dan Ibu, saya berandai-andai menjadi guru 100 tahun yang lalu. Namanya berandai-andai boleh ya Pak Iqbal ya. Sekolah yang baik adalah sekolah yang menaruh di kepala kita semua sebagai pendidik dan orang tua bahwa semua anak kita juara. Semua anak-anak kita juara. Tidak ada yang tertinggal sama sekali. Setiap anak jenius, tetapi ketika kita menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, seumur hidup dia akan menganggap dirinya BODOH. Artinya, anak-anak ini tidak terfasilitasi dengan baik. Maka sangat relevan program Pak Kabid tadi untuk mengembangkan apa? Bakat dan minatnya anak-anak. Anak-anak para juara. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, mohon berkenan, sekolah harus beradaptasi. Ya, dan saya senang Kang Maran dan tim di Ideal terus-menerus belajar, terus-menerus mencari cara-cara baru agar selama PJJ ini kegiatannya 11-12 dengan tatap muka. Ini keren, adaptasi. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, sekolah wajib mengembangkan kurikulum secara mandiri dan ini diberi ruang luas oleh negara. Jadi jangan takut-takut bagi Bapak dan Ibu yang sekarang ini hadir mengelola sekolah untuk mengadaptasi kurikulum secara mandiri dan ini diberi ruang oleh negara. Ketika kemudian kita mencoba, kalau gitu Pak Is, apa yang harus ada dalam kurikulum? Saya kira ibadah dan akhlak, life skill. Tadi Pak Kabid sudah menyampaikan bakat dan minat. Ayo Bapak dan Ibu, beliau tadi juga sudah menyampaikan tentang multiliterasi. Masya Allah, terima kasih Pak Kabid menguatkan kita sampaikan. Kemudian teman-teman harus memilih materi-materi yang paling pokok lah. Jangan seluruh materi diberikan. Waktunya nggak akan cukup teman-teman. Maka ketika Bu Kasyama menyatakan Pak Is, sekolah yang keren itu kalau anak-anak senang. Pasti senang itu karena materinya betul-betul dipilih yang paling esensial. Berikutnya IT, leadership juga harus diajarkan. Tadi saya senang ketika Kang Maran mengajak anak-anak outbound, diberikan penguatan-penguatan dari sisi kepemimpinan dan keterampilan berbahasa asing dan berbahasa ibu, termasuk bahasa daerah teman-teman. Ini juga menjadi cakupan yang kemudian harus kita ramu. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, maka yang berikutnya adalah best process, yaitu pembelajaran yang menarik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Maran. Tidak boleh hanya nilai bagus teman-teman. Nilai bagus itu penting, tapi prosesnya jauh lebih penting. Ya, Bapak dan Ibu, saya ingin lanjut saja ke sini. Oke. Nah, Bang Iqbal, mohon boleh diminta pendapat orang tua atau siapapun. Ya, indikator berikutnya adalah high tech with high touch. Penggunaan secanggih-canggih apapun teknologi yang nanti akan kita lakukan untuk pembelajaran, maka itu tidak akan ada artinya apa-apa kalau sentuhan emosi kita sebagai guru nggak nyambung dengan anak-anak. Ya. Jadi dalam suatu situasi PJJ ini teman-teman, kita boleh menggunakan aplikasi apapun, kita boleh menggunakan teknologi apapun, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana sentuhan emosi kita pada anak-anak. Inilah sekolah yang baik teman-teman. Teknologi tidak menggantungkan sebatas teknologi, tapi teknologi yang dikembangkan dengan sentuhan-sentuhan psikologi yang luar biasa, sentuhan-sentuhan emosi yang keren.
Ya, Bapak dan Ibu sekalian, maka penting kita semua sebagai pendidik dan orang tua memahami psikososial anak-anak. Ya, apa yang sedang membuat mereka mood, apa yang membuat mereka senang, apa yang sedang menjadi tren. Apalagi tadi Bu Sona sudah menyampaikan, ketika kita berbicara generasi Gen Z, yang ini wilayah binaannya Pak Arif tadi, ya, tentu penekanannya akan berbeda dengan zaman-zaman kita. Maka kita semua sebagai orang tua wajib tahu apa yang sedang dialami oleh anak-anak, bahkan ketika mengawali pembelajaran pun kita wajib menegur, menyapa, menanyakan kabar, memberikan motivasi, dan sebagainya. Karena itu kebutuhan putra-putri kita. Nah, Pak Arif tadi sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa, sekolah juga harus mengembangkan apa yang disebut dengan 20th century skill. Kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi. Kemudian juga Pak Muhajir, Menteri sebelumnya menyampaikan confident, rasa percaya diri. Mas Menteri menyampaikan compassionate, sejalan dengan apa yang ada di Laswardi. Ditambahkan lagi computational thinking. Bukan memegang gadget, teman-teman. Bukan canggih menggunakan itu, tapi anak-anak dilatih menyelesaikan masalah, menggunakan data, menganalisa, dan akhirnya ketemu solusi. Maka ketika ini diterapkan di SMA Laswardi Ideal, ini akan dapat momentum. Dalam bentuk apa? Problem dan project based learning. Jadi menurut hemat saya, apa yang dilakukan di SMA Laswardi Ideal ini sangat visioner, teman-teman. Karena apa? Melingkupi 7 aspek yang tadi oleh Pak Arif sudah disebutkan. 21st century skill. Yakinlah Bapak dan Ibu, kemampuan anak-anak presentasi, kemampuan anak-anak belajar bahasa Inggris, ikut karya ilmiah, ini bagian upaya untuk menerjemahkan 21st century skill dalam pembelajaran. Maka ini bagian penting dari akhir materi kita adalah sekolah harus bekerja sama dengan bersinergi dengan orang tua. Enggak mungkin kita bisa sendiri, teman-teman. Baik itu kita sebagai orang tua maupun kita sebagai guru. Pasti kita membutuhkan dampingan dari orang tua membutuhkan dampingan guru, dan pada saat pandemi sekarang ini, mohon izin barangkali porsi peran orang tua akan semakin besar dibanding porsi guru-guru. Dan inilah esensi pendidikan dibalikkan oleh virus COVID-19, teman-teman. Yaitu apa? Mengembalikan esensi pendidikan itu kepada rumah dan orang tua, guru sebagai support system. Ya, guru sebagai support system. Nah, untuk itu, Bapak dan Ibu, nah, bagaimana kemudian kita bisa mengacu pada apa yang dilakukan di Finlandia misalnya, ya, sebagai negara dengan kualitas pendidikan terbaik saat ini. Ini data tentang Finlandia, Bapak dan Ibu. Tapi yang menarik, Bapak dan Ibu, yang menarik adalah, yang menarik ini. Ini, teman-teman. Wali murid sangat menghormati guru dan sekolah karena menganggap mereka orang tua dan rumah kedua. Jadi hubungannya dengan guru-guru itu soulmate, Bapak dan Ibu sekalian. Hubungan dengan guru soulmate, sangat dekat, belahan jiwa lah kira-kira kalau anak muda itu. Guru dan orang tua itu belahan jiwa. Orang tua juga memahami bahwa pekerjaan guru itu rumit, kompleks, penuh dinamika, sehingga perlu dukungan dari orang tua. Ya, wali murid menganggap guru itu adalah pahlawan bagi kesuksesan anak-anaknya. Ini pandangan orang tua terhadap guru. Bapak dan Ibu, wali murid, orang tua, cenderung tidak memusingkan hasil, namun mementingkan proses belajar anak-anak. Jadi nilainya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi kalau proses belajarnya baik, itu lebih dari cukup. Tentu tidak ada yang sempurna dari sekolah dan guru, kritik bisa diberikan, tapi yang menarik adalah kritik wali murid kepada sekolah disampaikan dengan cara yang santun, karena memahami pekerjaan mengajar bukanlah pekerjaan yang ringan. Dan yang terakhir, wali murid senantiasa, masih ada 4. Wali murid merasa penting untuk terus bekerja sama dengan guru, ya, Bapak dan Ibu sekalian, 6 hal ini saya yakin ketika kita sudah sangat dekat dengan gurunya anak-anak, guru-guru juga membangun komunikasi yang intensif dengan orang tua, pasti belajar anak-anak akan jauh lebih luar biasa. Maka Bapak dan Ibu, mohon izin kalau ada yang kurang-kurang dari guru-guru kita, ayo dikomunikasikan, tidak dijadikan bahan yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak jelas, mohon tabayun, dan saya yakin hubungan kita dengan guru-guru di manapun anak-anak kita sekolah, pasti kita punya komitmen untuk menjaga dengan baik. Bapak dan Ibu, nah, pada akhirnya sekolah yang baik juga membutuhkan guru-guru yang luar biasa. Ya, guru yang biasa memberitahu, guru yang baik menerangkan, guru yang luar biasa mendemonstrasikan, tapi guru yang hebat menginspirasi.
Kadang-kadang perilaku anak-anak sebagaimana Pak Arif tadi disampaikan tidak dibentuk tapi ditumbuhkan. Bisa jadi karena apa? Ceritanya guru-guru. Bisa jadi karena cara penyampaian guru-guru yang lemah lembut sehingga masuk ke hati. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ayo selamat untuk menjadi guru-guru yang hebat, selamat untuk menjadi orang tua yang hebat dengan apa? Dengan inspirasi. Salah satu cara untuk memberikan inspirasi pada anak-anak adalah dengan storytelling. Cerita yang memotivasi, cerita-cerita perjalanan hidup. Pak Arif kalau ketemu dengan anak-anak muda pasti akan bercerita bagaimana perjalanan beliau sampai pada posisi sekarang. Dan itu sangat menginspirasi. Ketika Kang Maran bisa menjadi kepala sekolah, kita bisa bercerita suka dukanya menempuh perjalanan dari Depok Purwakarta. Tapi kenapa Pak Maran senang? Karena ada nilai-nilai ibadah di situ, bagian dari inspirasi. Pada akhirnya Bapak dan Ibu, tentu ketika sekolah memiliki indikasi sekolah yang baik, nah pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu, kemana sekolah yang baik itu harus kita cari? Maka nggak usah jauh-jauh, nyarinya kelas wardi ideal aja teman-teman. Nggak usah jauh-jauh, nyarinya kelas wardi ideal. Karena apa? Apa yang saya ceritakan, izinkan saya menjaminkan diri saya Pak Iqbal, Kak Maran. Saya memang tidak terlibat day to day sehari-hari di Purwakarta, tapi yakinlah Bapak dan Ibu, dengan informasi yang saya peroleh, dengan teori yang mungkin sedikit saya pelajari, saya harus mengatakan kalau hari ini Bapak dan Ibu ingin mencari sekolah yang terbaik, maka salah satu pilihannya adalah ada di Sekolah Laswardi Ideal Purwakarta. Nah, bagaimana kaitannya dengan sekolah pintar misalnya? Nah, tentu Bapak dan Ibu, sekiranya mungkin ada kendala, katakanlah Pak Is, Pak Maran ingin masuk, tapi ada kendala ada nggak yang pembiayaannya lebih ringan misalnya? Nah, sekolah SMA pintar menjadi alternatif, yang itu juga bagian dari SMA Laswati Ideal Purwakarta. Akhirnya Pak Iqbal, saya merasa senang bisa hadir di tengah keluarga besar SMA dan Sekolah Islam Laswati Ideal. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa silaturahim kembali.